Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama tentu saya menyampaikan rasa hormat yang mendalam untuk Ketua BTM dan segenap pengurus, Pak Imam dan segenap pegawai syara, wabil khusus seluruh jamaah yang tentu insya Allah kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat ya amanillah. Alhamdulillah, pada maghrib saat ini pertama-tama tentu sungguh kita sangat bersyukur kepada Allah karena masih kita diberi kesempatan, wabil khusus hidayah tentunya, sehingga kita bisa hadir di bait Allah ini untuk menunaikan kewajiban kita, yakni sholat maghrib berjamaah, sekaligus adalah merupakan bagian dari upaya untuk memakmurkan masjid. Karena itu insya Allah dalam beberapa menit ke depan kajian kita titik fokusnya adalah pada bagaimana upaya memakmurkan atau bagaimana memakmurkan masjid dalam perspektif material dan spiritual. Itulah tema kajian kita pada kesempatan ini yang biasa disebut kajian tematik. Artinya kajian di mana kita mengambil satu dari sekian firman Allah, lalu kita coba melihat dari berbagai pemaknaan sekaligus penafsiran dan kandungan ayat tersebut. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya ingin membacakan salah satu dari titik tumpul kajian kita pada maghrib hari ini, yakni pada surah At-Taubah ayat 17 dan 18. Pada ayat 17 saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnar hum khalidun. Artinya, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid, yakni masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Pada ayat 18 Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata walam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Itu pertama poinnya. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Lalu kemudian asbabun nusul ayat ini. Jadi dalam sebuah kajian tematik itu paling tidak teksnya itu sendiri, lalu kemudian asbabun nusulnya, lalu kemudian kandungan ayat itu, lalu kemudian
makna atau penafsiran oleh para ulama terkait dengan konteks ayat itu. Itulah salah satu metodologi dari kajian tematik. Nah, karenanya jamaah kaum muslimin, jadi boleh kita setelah selesai pengajian kita pada kesempatan ini, kita sama-sama membuka Al-Quran, terjemahan Al-Quran, lalu membuka tafsir Al-Quran terkait dengan asbabun nusul. Karena kenapa? Asbabun nusul itu merupakan petunjuk di mana setiap ayat yang turun itu tidak lepas atau tidak hampa dari sebuah persoalan atau proses kejadian pada saat itu. Meskipun ada ayat-ayat yang memang tidak ada asbabun nusulnya, itu pengecualian. Contoh umpamanya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam bulan ini adalah bulan Syaban, kita di 8 Saban ya, hari ke-8 Saban. Kemarin kita sudah meninggalkan bulan Rajab. Biasa para imam, ustaz, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu 3 bulan ini adalah merupakan rangkaian di mana kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di bulan Ramadan, yang tentu bulan Ramadan ini adalah bulan di mana hampir seluruh umat fokus dapat hidayah. Kita bersyukur itu. Jadi dapat hidayah. Tapi ternyata hidayah itu kalau tidak dirawat, tidak dipaksakan, itu bisa hilang. Buktinya pada saat bulan Ramadan semua orang berbondong-bondong datang ke masjid. Itu hidayah. Nah, ini kenapa? Karena masjid ini adalah merupakan titik sentral. Nah, saya ilustrasikan Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. 3 bulan ini ternyata ada 3 bulan yang merupakan rangkaian dari proses Allah membangun syariat atau agama ini. Itu kadang terlupakan. Yang pertama adalah titik tumpulnya adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran dalam agama, dalam syariat Islam adalah merupakan pondasi. Saya ilustrasikan ini bangunan supaya mudah kita pahami. Bangunan ini, masjid ini adalah luar biasa megahnya. Pondasi yang kokoh, tiang pancang yang luar biasa, lalu di atasnya atap, sehingga merupakan satu rangkaian bangunan yang bila di dalamnya pasti kita merasa aman. Begitu juga agama ini. 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, berupaya dan berusaha terus menerus membangun umat, memperkuat keyakinan, mengokohkan keimanannya, sehingga dikatakan bahwa ayat-ayat Makkiyah itu hampir seluruhnya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan, penguatan tauhid. Itulah pondasi dasar, benteng. Ilustrasinya begitu. Lalu kemudian setelah Rasulullah menganggap bahwa masyarakat atau umat di kala itu selama 13 tahun itu dari hati ke hati, dan secara terang-terangan Rasulullah sudah berdakwah sampai pada saatnya Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah
ke Madinah, dan kurang lebih selama 10 tahun di sanalah Rasulullah membangun sebuah masyarakat yang disebut masyarakat Madani, masyarakat yang berperadaban. Persoalan-persoalan yang terjadi yang berkaitan di kehidupan masyarakat, disitulah penyelesaiannya ketika di Madinah. Rangkaian selanjutnya adalah, jamaah sekalian, di masjid adalah merupakan titik sentral. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Rasulullah diperjalankan di mana? Diawali berjalan di masjid, yaitu Baitullah. Apakah Rasulullah diperjalankan langsung? Tapi melalui proses riwayat, Rasulullah didiagnosa, dibersihkan hatinya, disucikan hatinya. Setelah itu kemudian diberangkatkan, dikawal oleh Jibril. Dalam proses di bulan Rajab kita sudah mendengarkan cerita riwayat terkait dengan peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pentingnya kenapa masjid adalah merupakan titik sentral. Inilah tiang. Kenapa disebut tiang? Karena Rasulullah sendiri memberi legalisasi terkait penguatan bahwa as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Berarti siapa yang mendirikan salat berarti dia membangun agamanya, kan sangat mudah dipahami. Siapa yang tidak mendirikan salat berarti dia sendiri meruntuhkan agamanya. Maka kita bersyukur, jamaah sekalian, kita yang setiap hari sudah diberikan hidayah oleh Allah dengan istiqamah. Sering imam kita membacakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla tahafu wa la tahzanu. Orang-orang yang berkata Tuhan kami, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan turun kepadanya. Cuma kita tidak lihat ini sebenarnya. Hei Tuhan, apa namanya? Karena Anda telah istiqamah, konsisten, terus menerus di dalam melaksanakan ajaran agama, katakan begitu. Allah perintahkan turun malaikat menyampaikan, tatanazzalu alaihimul malaika alla tahafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan ragu, jangan bimbang. Wa abshiru bil jannah, berita gembira untuk surga. Itulah sebabnya mengapa masjid sebagai titik sentral ini, jamaah kaum muslimin, adalah merupakan pusat yang jika dimaknai ada dua kembali. Dalam makna material supaya mudah dipahami, kemudian dalam makna spiritual. Makna masjid ini sebagai memakmurkan masjid dalam makna material adalah pemahaman kita, siapapun yang ikut terlibat di dalam, apakah itu membangun, apakah itu mengurus, di luar tata nilai
peribadatan itu juga bagian dari memakmurkan masjid. Meskipun oleh kalangan jumhur ulama mengatakan bahwa sesungguhnya memakmurkan masjid ini adalah orang-orang yang terus menghidupkan nilai-nilai ibadah di dalamnya, salat, berzikir, kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, sehingga ada pemahaman ya tengah-tengah masyarakat, sudahlah kita banyak beribadah ke masjid, yang penting kita membangun masjid, kita mengurus masjid. Toh juga itu sama dengan memakmurkan masjid. Betul, itu tidak salah. Atau juga orang entah di umat kita atau di luar, bahwa semua orang yang berbuat baik akan masuk surga. Berarti kalau orang yang berbuat baik tidak masuk surga, itu berarti Allah tidak adil. Ada pemikiran. Tetapi kita kembali kepada konsep syariat bahwa salat itu sendiri adalah merupakan kunci dari semua kebaikan, kunci surga. Begitu. As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah merupakan ibaratnya bahwa salat ini adalah password. Semua orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan ganjaran dan pahala. Tapi apakah di akhirat nanti dia bisa masuk masjid tanpa dia harus salat? Atau orang yang memakmurkan masjid tanpa dia melaksanakan salat, yang penting membangun masjid, negah ini, di sisi Allah itu dinilai. Terlepas perdebatannya apakah dalam keyakinan kita atau di luar keyakinan, itu urusan. Tetapi konsep dalam Islam bahwa seseorang tidak akan masuk surga kalau tidak melaksanakan salat, karena itu kuncinya, passwordnya itu. Masuk rumah mesti ada kuncinya. Kuncinya masuk rumah apa? Ya mesti pakai kunci masuk. Kuncinya masuk surga salat. As-salatu miftahul jannah. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Berbagai pemaknaan terhadap memakmurkan masjid ini oleh ulama. Seorang ulama besar, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dalam sebuah kitabnya itu Rawail Bayan, terkait dengan tafsir ayat-ayat ahkam, menerangkan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa memakmurkan masjid adalah dengan cara membangun, itu memperkuat, memperbaiki, artinya secara material, secara fisik terlibat di dalamnya adalah bagian dari upaya memakmurkan masjid. Meskipun pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa esensi yang sebenarnya memakmurkan masjid adalah mengerjakan salat dan segala bentuk peribadatan di dalamnya. Ulama berbeda pendapat terkait dengan memakmurkan masjid pada persoalan fisik masjid dan substansi pendirian masjid, yakni sebagai tempat ibadah. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Nah, yang sesungguhnya dalam surah Al-Jin ada
pada ayat 18 Allah berfirman, wa annal masjidi lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan, dan sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Artinya masjid tempat ibadah secara fisik yang kita tempati secara lahiriah seperti ini tentu esensinya adalah merupakan Baitullah. Nah, karena itulah pada salah satu ayat falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' lilafi quraisyin ilafihim rilatas sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada ulama yang memaknai seperti ini, bahwa salatlah, beribadahlah kamu di baitku, di rumahku, maka kamu tidak akan pernah melarat, kamu akan sejahtera, tidak akan pernah kekurangan makanan. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Orang-orang yang sering salat di masjid, memakmurkan masjid, tidak akan pernah kelaparan. Coba lihat, kalau rajin datang masjid, ada barakah diturunkan di sini. Wa amanahum min khauf, dan jangan takut, jangan ragu, pasti kamu dalam keadaan aman. Itu jaminan itu. Kalau kita sungguh-sungguh, tadi seperti saya sampaikan tadi, istiqamah, yakin, beribadah di masjid, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah terkait dengan alladzi at'amahum min ju'. At'amahum itu dalam terminologi lahiriahnya, jangan takut, pasti kamu akan makan. Jadi kalau mau sejahtera, tidak kesulitan mendapatkan makanan, logikanya kan begitu, datanglah di masjid, insya Allah Allah akan jamin itu. Wa amanahum min khauf, pasti kamu dalam keadaan aman. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Said juga menerangkan dalam tafsirnya bahwa secara lahir dimaknai seperti bersih dan nyaman. Jadi orang datang di masjid itu, ini juga yang perlu dipahami. Sering menggelitik kita, tapi kita tidak memperhatikan bahwa salah satu bagian dari memakmurkan masjid adalah etika, akhlak. Hudsinatahum, ambillah pakaianmu. Ketika mau datang ke masjid, ambillah pakaianmu yang bersih, yang suci pada saat hudsinatahum inda kulli fi masjidin. Artinya ini diabaikan. Ketika kita datang ke masjid, sembarang saja pakaian kita pakai. Kita berpikir yang penting bersih, maka pakai baju kos boleh. Padahal mestinya kita datang ke masjid ke Baitullah ini memastikan diri kita bahwa kita dalam keadaan suci, bersih, dan pakaian yang digunakan adalah pakaian yang pantas dan layak untuk menghadap kepada Allah. Ini yang selalu kita abaikan. Alhamdulillah, ini saya bersyukur Pak Imam kita ini mestinya ala begini. Mohon maaf, ini saya pakai jas, ini pakai ini karena ini
Baru saja beberapa waktu lalu diberi amanah dan tanggung jawab untuk menjadi Ketua Umum Persaudaraan Imam Masjid Provinsi Sulawesi Utara. Jadi saya ketuanya ini para imam. Ini juga sebuah keyakinan, jabatan itu tidak perlu dicari. itu logikanya. Saya sendiri tidak tahu pada tanggal 10 Januari para imam berkumpul di Masjid Raya. Ada sekitar 40-an saya kira itu. Saya diundang. Ternyata saya diminta langsung untuk menjadi ketua. Lalu kemudian tanggal 13 itu langsung saya berangkat ke Jakarta, dilantik di Masjid Istiqlal gitu. Nah insya Allah mudah-mudahan 1-2 hari ini SK pengurusnya itu akan datang. Mudah-mudahan Imam Besar Masjid Istiqlal datang ke sini untuk melantik pengurus di Sulawesi Utara. Dan setelah ada SK itu kita akan menghadap ke gubernur. Ini pakaian kebesarannya ini. Pakaian. Ini mohon maaf ini Pak Ketua kita yang ini nih. Ya, nanti mungkin para imam akan mendapatkan seragam secara khusus, pas-pas ini pakaiannya Pak Imam. Kemudian karena mengingat waktu saya percepat sedikit. Dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya bacakan, inna hadhihi masjidi hiya li dzikrillah azza wa jalla wa shalah wa qiraatil Quran. Sungguh masjid-masjid itu hanya untuk berzikir kepada Allah, salat dan membaca Al-Quran. Ini artinya hadis ini secara terminologi ini dimanai pada wilayah di mana tempat beribadah kita ini adalah tempat yang sakral. Di dalam masjid ini ada 2 tempat yang sakral, yang dimana pancaran nur cahaya itu tidak pernah berhenti jika kita mampu melihatnya. Dalam sebuah riwayat, 2 tempat ini adalah mihrab dengan mimbar ini. Ini adalah tempat sakral. Nah, itulah juga dalam satu riwayat diceritakan bahwa pentingnya di rumah kita itu ada tempat-tempat sakral, karena itu terpancar turunnya barakah. Kalau di rumah kita itu sehingga ada musala khusus, kalau tidak mampu membangun musala, ada tempat di mana terus-menerus kita salat di situ, di dalam rumah. Jadi pastikan di rumah kita itu ada tempat di mana kita di situ kita salat terus, karena di situ akan memunculkan, menghadirkan barakah. Di dalam masjid ini mihrab kita ini dengan mimbar, ini 2 tempat yang seandainya kita mampu memandang, Masya Allah, diberi kekuasaan oleh Allah, kemampuan melihat, termasuk para malaikat yang hadir di tengah-tengah kita, hadir untuk membersamai kita dalam majelis zikir ini, majelis pengajian ini juga. Dan insya Allah sampai selesai pengajian ini baru mereka pada kembali melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam salah satu riwayat Imam Muslim berkata, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrasul bainahum ila tazaltu alaihimus sakinah wa asyiyatuhumur rahmatu wa haffatuhumul malaikatu wa lakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, mereka membaca kitabullah serta saling mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta barakah
yang diliputi oleh para malaikat Allah dan menyebut mereka di hadapan para malaikat itu. Nah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini salah satu isyarat bahwa termasuk kita bersyukur di masjid kita ini. Alhamdulillah, masjid ini terus diwarnai kegiatan dan aktivitas pengajian, zikir, dan alhamdulillah melalui BTN terus menerus memastikan bahwa masjid ini proses ta'lim dalam setiap bulan. Jadi mungkin dan ini sudah berjalan tentu dengan baik, alhamdulillah. Anak-anak kita di masjid ini juga, dan insya Allah kita berharap ke depan masjid ini bisa menjadi masjid teladan. Tentu saya kira yang menjadi harapan seluruh jamaah di lingkungan kita, karena setiap waktu ada pemilihan masjid teladan, dan tentu kita berharap insya Allah dengan aktivitas keagamaan di masjid ini yang merupakan bagian dari upaya memakmurkan masjid telah berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir saya kira keutamaan memakmurkan masjid. Nah, salah satu hadis Rasulullah SAW, "Man bana lillahi masjid yabtagi bihi wajhallahu banallahu lahu baitan fil jannah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi siapapun yang membangun masjid dalam terminologi tadi, baik secara material maupun secara substansi spiritual terkait dengan beribadah di dalamnya, maka Allah akan membangunkan sebuah bangunan yang kokoh di dalam surga. Itu salah satu keutamaan. Yang kedua, keutamaan yang kedua, man asraja sirajan fi masjidin lam tazal al malaikatu wa hamalatul arsy yastaghfiruna lahu ma dama fi dzalikal masjid dawahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa menyalakan penerangan lampu dalam masjid, bayangkan menyalakan saja lampu di dalam masjid, niscaya para malaikat dan para pembawa arsy senantiasa memohonkan ampun kepada Allah agar diampuni dosanya selama lampu itu bercahaya dalam masjid. Ini bisa menjadi rebutan ini, kita masuk di masjid, kasih nyala cepat. Ini luar biasa. Ini salah satu artinya orang yang punya perhatian di masjid. Nah, jadi siapapun kita, kalau sudah dapat hidayah datang di masjid, tidak lagi menunggu siapa dan apa melakukan apa. Nah, saya sendiri kalau ada yang tanya, mana marbotnya? Saya marbotnya di masjid ini. Karena kita bagian. Jadi kalau kita di masjid ini, kalau kita ingin mendapatkan seperti tadi hadis yang saya sampaikan ini, bayangkan para malaikat memohonkan ampun. Apa dan siapa untuk melakukan apa di masjid ini? Jadi ini yang luar biasa, ini yang membersihkan. Nah, mulai hari ini saya kira kita berebut mengambil bagian untuk mendapatkan nilai pahala dari beraktivitas di dalam masjid. Apakah itu menyapu karpet atau ini kipas angin kalau sudah terlalu banyak kotorannya tanpa harus Pak Ketua BTN. Itu kita mengambil bagian dari itu. Di dalam lingkup wilayah masjid ini ada yang bagian yang fisik, yang di bawah, yang di atas, tapi ini adalah merupakan bagian dari upaya memakmurkan masjid. Jadi banyak hal-hal jika kita ingin mendapatkan pahala di dalam rangka memakmurkan masjid ini. Kemudian yang berikut, keutamaan yang ketiga, man ja'a masjid hadza lam yati ila lihadiri ya'maluhu aw yu'allimuhu fa huwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah
wa man jaa li ibadi dzalika fahuwa bimanzilatir rajulu yanzuru ila mata'in ghairi. Barang siapa datang ke masjidku ini tidak lain kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengerjakannya, maka dia bagaikan mujahid di jalan Allah. Sedangkan yang datang untuk selain itu bagaikan orang yang cuma melihat-lihat harta orang lain. Jadi kalau datang di masjid ini, berangkat dari rumah dengan niat untuk beribadah kepada Allah, insya Allah kita dinilai oleh Allah sebagai mujahid di jalan Allah. Bahkan dalam satu riwayat ya, keluar dari rumah itu para malaikat penjaga tanah ini berteriak, seandainya dilihat dan didengar itu dia berteriak seakan-akan ingin, wahai para penghuni tanah, silakan kalian minggir, hamba Allah yang saleh akan lewat. Begitu nilai faedah, nilai pahala, nilai mulianya untuk datang ke masjid beribadah. Cuma persoalannya itu lagi kita itu hidayah. Jadi kalau belum datang hidayah, biar ditoki kepalanya orang panggil ke masjid, tidak mungkin. Karena juga memang begitu, Rasulullah sendiri tidak mampu. Inna Allah la yahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun, meskipun itu keluargamu, kecuali Allah yang menghendaki itu. Allah yang memberikan hidayah. Maka bersyukurlah kita jamaah kaum muslimin, alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa konsisten, istiqamah. Mungkin kadang ada waktu terlewatkan karena kesibukan, tapi insya Allah Allah tentu memahami, memaafkan dan mengampuni kita. Yang jelas niat kita setiap tidur, bangun, pikiran kita ada di masjid. Untuk mengakhiri tentu ada dalam salah satu riwayat, saya ingat salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang buta bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta secara fisik, tidak mampu melihat, saya sudah uzur, tidak ada yang bisa tuntun saya ke masjid. Yang tadinya mungkin Rasulullah mengatakan, oh tidak apa-apa, tapi ketika berbalik dia panggil, wahai Ibnu Maktum, sama dengan itu. Tidak begitu, sepanjang kamu dengar azan, sepanjang itu pula kamu harus datang ke masjid. Luar biasa. Sehingga Abdullah bin Maktum tidak ada ruang, tidak ada waktu tanpa sampai ada satu peristiwa dia tersanjung kakinya, jatuh, lalu kemudian berlumuran darah itu, tapi tetap dia melangkahkan kaki. Keesokan harinya dia dijemput oleh seorang pemuda. Itulah pemuda yang setiap hari mengantar ke masjid, pulang ke masjid. Lama-lama dia tanya, kan, siapa ini pemuda ini, luar biasa ini menjemput saya. Baru dia tanya, wahai pemuda, siapakah Anda? Sudah, Anda usah tanya siapa saya, yang penting Anda datang ke masjid. Tidak mesti kamu harus informasikan, beritahukan saya siapa kamu. Saya adalah iblis, kalau mau tahu logikanya begitu. Kenapa?
bukankah iblis yang menjadi musuh? Iya, ketika kamu tadi terjatuh itu, maka setengah dosa-dosamu terhapus semua. Maka aku tidak ingin kau terjatuh kembali. Ketika terjatuh, maka habislah seluruh dosa-dosamu. Itu apa yang bisa diambil? Itu inspirasi dari riwayat itu, ya mas sekalian. Kesimpulannya saya kira, alhamdulillah, dalam rangkaian memakmurkan masjid, dua hal yang harus dilihat. Ada cara memakmurkan masjid dengan ikut terlibat di dalam memastikan seluruh sarana dan prasarana kita mengambil bagian dari keberlanjutan masjid, pembangunan masjid ini. Yang kedua, secara substansi seluruh tata nilai peribadatan di dalam kita lakukan itu yang sebagai wujud tentu memakmurkan masjid. Mu'allaqatun fil masjid adalah laki-laki yang hatinya terpaut di masjid, kemudian laki-laki yang bertemu dan berpisah karena Allah, dan kemudian seorang laki-laki yang mendapat godaan maksiat dari seorang wanita, tetapi dia tetap bertahan dan mengatakan aku takut kepada Allah. Dan golongan yang berikut adalah golongan yang bersedekah, di mana saat dia bersedekah tangan kiri yang mengeluarkan atau tangan kanan mengeluarkan, tangan kirinya tidak mengetahui. Dan yang terakhir adalah seorang laki-laki yang mengasingkan diri dan berzikir kepada Allah sehingga kedua matanya basah karena menangis. Maka di masjid ini adalah adalah tempat seperti saya sampaikan, Baitullah, fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya